Bernama Fahim Mawardi, seorang kiai pengasuh pondok pesantren Syariah Ad-Jalil Jember. Kiai diduga selingkuh dengan santrinya, istri sampai lapor ke polisi. Itu beritanya kapan tuh? Kiai diduga selingkuh dengan santrinya, istri sampai lapor ke polisi, terduga angkat bicara. Ya. Di sini saya ingin memberikan tanggapan di mana memang dari tadi siang saya mendapatkan berita ini, namun saya belum atau tidak membuat tanggapannya terlebih dahulu. Karena apa? Saya mencari berita kebenarannya. Saya menunggu berita kebenarannya. Karena apa? Ketika kita mendengar suatu berita, ya meskipun berita itu sudah disiarkan oleh beberapa laman, contohnya seperti laman-laman ini, di mana memberitakan dengan sangat gercep ya, gerak cepat, sehingga berita itu bisa sampai ke mana-mana. Saya tidak ingin menyalahkan berita atau menyalahkan apa-apa atau berpihak kepada siapapun. Namun terlepas dari itu semua, karena Ustadz Fahim adalah teman saya, jadi saya harus memberikan tanggapan, meskipun tidak secara langsung. Yang pertama, saya tetap percaya kepada berita yang beredar, yaitu di mana seorang istrinya yang melaporkan Ustadz Fahim Mawardi kepada polisi atas tuduhan tersebut. Terus yang kedua, saya juga percaya kepada Ustadz Fahim bahwa dengan penjelasannya, bahwa dengan klarifikasinya, beliau menyebutkan karena memang sudah terjadi konflik antara rumah tangga beliau bertahun-tahun, sampai juga ia pisah ranjang dan lain sebagainya. Saya tidak ingin mengomentari itu. Namun yang di sini ingin saya bahas atau yang saya ingin tanggapi adalah ketika dua pernyataan yang berlawanan, saya juga harus mencari jalan tengah. Di mana jalan tengah yang saya maksud agar kita sebagai netizen harus menunggu hasil akhir, ya, hasil akhir. Ustadz Fahim Mawardi sampai menyatakan bahwa dia berani untuk jalan jongkok dari Jember ke Jakarta apabila segala tuduhannya itu terbukti. Jamaah semuanya, umat Islam semuanya, cooling down dulu, kita tunggu di pengadilan sampai mana dia membawa bukti. Dan saya akan bersusumber hari ini kepada Anda semuanya, andaikan dia punya bukti untuk apa yang dikatakan, entah itu namanya pencabulan, entah itu namanya penggerbekan atau apapun namanya, kalau ada, bahkan dia mengatakan katanya kepada pihak-pihak yang diteror, dia mempunyai video saya, kalau ada, saya ambil video itu, saya beli 100 juta, kemudian setelah itu, kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau di pengadilan, saya siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu saya jalan jongkok, telanjang bulat lagi. Nah, sahabatku semua, berita ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin pernah berseberangan dengan pemikiran Ustadz Fahim Mawardi ini. Atau orang-orang yang pernah dikritik oleh beliau. Sehingga orang-orang tersebut sangat senang dengan berita ini. Bahkan mengolok-olok Ustadz Fahim Mawardi. Subhanallah. Nama Fahim Mawardi, seorang kiai pengasuh pondok pesantren Syariah Ad-Jalil Jember. Banyak orang-orang yang saya kritik di channel YouTube ini. Ada yang Weldo, Gus Samsudin, dan lain sebagainya. Itu hanya sebatas yang boleh kita kritik. Yaitu ranah-ranah publik atau pemikiran seseorang atau hukum. Nah, di sini ketika Ustadz Fahim Mawardi ini mendapatkan masalah ini, banyak YouTuber-YouTuber yang mengangkat isu pribadi ini. Ini adalah aib beliau. Jikapun benar, seandainya, ini seandainya dalam tanda kutip, ini seandainya, jikapun seandainya peristiwa kejadian itu memang adanya. Betul-betul, seandainya betul-betul Ustadz Fahim Mawardi mencabuli santriwatinya, sekali lagi saya katakan seandainya, maka kita tidak boleh mempublikasikannya, membicarakannya. Masalah seperti ini, andaikan ini ya, andaikan beliau Ustadz Fahim memang melakukan hal yang semacam itu, tapi ingat, tanda kutip, andaikan. Tetap kita ini haram, teman-teman. Menyebarkan aib saudara seiman kita tetap haram. Meskipun kita seringkali kita tidak setuju dengan cara pandang beliau Ustadz Fahim, tetapi ingat ya, kita jangan sampai mengurus soal pribadi seseorang.
aib pribadi seorang, kita nggak boleh, apalagi kita jadikan konten. Ini termasuk ghibah teman-teman, ghibah. Kecuali memang soal masalah fatwa ataupun persoalan tentang masalah agama, tentang hukum ini seumpamanya, baru itu ada hubungannya dengan memperbaiki umat, tahdziron lil muslimin. Boleh. Saya melihat beberapa akun YouTube, akun beberapa yang mungkin berseberangan pemahamannya dengan Ustadz Fahim. Itu ketika mendapat berita ini, mereka langsung mengangkatnya di channel YouTube-nya dengan beberapa ya ucapan-ucapan kasar. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, saya di sini tidak berpihak kepada Ustadz Fahim Mawardi, ya. Dan saya juga tidak berpihak kepada orang-orang yang memberitakan. Jadi saya di sini sebagai orang netral, di mana saya tetap menunggu hasil akhir dari persidangan. Karena ini adalah aibnya. Namanya ghibah ketika kita membicarakan aib pribadinya. Berbeda cerita ketika kita berbeda pandangan. Berbeda tentang menyikapi masalah ilmiah atau berbeda tentang masalah pemikiran. Nah, jadi di sini sahabatku semua, banyak channel YouTube yang mungkin pernah berseberangan dengan pemilik channel Benteng Akidah, yaitu Ustadz Fahim Mawardi ini, yang sangat senang, bahkan mengolok-olok, membesar-besarkan, bahkan mengiyakan isu tentang pencabulan yang dilakukan oleh Ustadz Fahim Mawardi ini. Ingat ya, jangan sampai ketika kita tidak senang kepada seseorang membuat kita sangat senang membuka aib orang tersebut. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada setiap orang yang memang beriman kepada Allah, percaya kepada hari pembalasan amal kita di dunia ini, bahwasanya wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan ghibah terhadap orang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah satu di antara kalian senang ayyakula lahma akhihi maitan, memakan daging bangkainya saudara kalian sendiri? Fakarihtumu, tentu kalian akan jijik kan? Tentu kalian tidak suka kan makan bangkai? Itu ghibah namanya teman-teman. Toh walaupun andaikan ini benar-benar terjadi, ingat andaikan, tetap kita haram mempublikasikan, karena ini soal masalah pribadi. Bahkan pelaku semacam itu pun, pelaku keharaman, pelaku dosa, pelaku maksiat itu justru anjuran Islam menutup diri. Menutup diri. Subhanallah. Dosa ghibah sahabatku semua, itu lebih besar dosanya daripada berzina. Bayangkan sahabatku semua, lebih besar dosanya daripada berzina. Jadi di sini, seandainya, sekali lagi, seandainya jika itu benar-benar terjadi, maka ulama menyatakan bahwa itu adalah ghibah ketika kita membicarakannya. Nah, bayangkan jika seandainya itu tidak terjadi, maka itu adalah fitnah. Fitnah, mungkin ada oknum yang membenci dakwah-dakwah beliau, atau yang ingin, oknum-oknum yang ingin meruntuhkan pondok pesantren beliau, mencemarbaikkan nama beliau. Maka ada oknum mungkin yang memfitnah beliau. Nah, apalagi kita para YouTuber ataupun media-media sosial yang mengejar berita, belum tentu kebenarannya, kita sudah menyebarkan fitnah tersebut. Mengapa bisa terjadi dosa ghibah lebih berat daripada zina? Sebab apabila seseorang itu berzina, kemudian dia bertaubat, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni pelaku zina. Akan tetapi Allah tidak akan mau mengampuni orang yang menghibahi atau yang ngomongi, membeberkan aib saudaranya sebelum orang yang ia ghibahi itu memaafkan. Ini teman-teman, makanya sampai-sampai seperti ini, ghibah itu lebih berat daripada zina, walaupun keduanya haram, gak boleh dilakukan. Bagi kami pribadi, sudahlah, kita konfliknya itu dialektika ilmiah, gitu loh.
Kalau masalah ilmu baru kita ini komentar. Tapi kalau persoalan semacam ini agak layak teman-teman, gak layak, tidak gak layak. Miris sekali. Makanya jadi YouTuber itu harus cerdas. Mana yang boleh kita bahas dan mana yang haram kita untuk bahas. Siapa yang tidak memiliki aib? Semua manusia, mungkin teman-teman, saya sendiri memiliki aib. Tapi ada yang boleh kita bicarakan seperti yang sudah saya sampaikan di video ini. Ketika seseorang menampakkan aibnya di hadapan publik. Sekali lagi, ketika seseorang menampakkan aibnya di hadapan publik atau mengajak seseorang untuk melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, mengajak orang, maka ini boleh kita tahzir, boleh kita kritik, boleh kita peringati. Atau mungkin kepada orang yang membuat pemikiran-pemikiran sesat di media sosial. Seperti Hyang Weldo misalnya. Ini boleh kita lawan pemikirannya. Jangan kita serang ranah pribadinya. Oleh sebab itu harus cerdas jadi YouTuber atau memberitakan sesuatu harus cerdas. Oh ini soal pribadi, ini gak boleh diberitakan. Ini baru berhubungan dengan umat. Kita harus ini beberkan demi menyelamatkan umat dari faham-faham yang sesat. Baru itu. Kalau soal pribadi ya ojo rek. Kita ini tidak dibeberkan oleh orang lain keburukan kita karena kita terlalu pandai menyembunyikan keburukan kita. Kok malah kita tertawa, kok malah kita senang membeberkan aib saudara. Ingat, kekurangan saudara kita, aib saudara kita, anggap itu kekurangan dan aib kita sendiri. Sehingga kita saling membenahi, saling menutupi, bukan malah saling membeberkan aib sesama muslim. Saya ketika mengkritik seseorang hanya sebatas ranah publik, bukan masuk ke ranah pribadinya. Jadi di sini kepada teman-teman semua, cerdaslah dalam bermedia sosial. Karena sahabatku semua, setiap apa yang kita publikasikan, jika kita seorang YouTuber, selama video kita ini ditonton, jika yang kita sampaikan itu sesat dan menyesatkan, maka ini akan menjadi dosa jariyah. Selama video ini ditonton, maka dosa-dosa itu akan mengalir kepada kita. Makanya buatlah video-video yang elok, video-video yang baik, yang tidak keluar dari syariat agama Islam. Jika video itu video yang baik, video dakwah, selama video itu ditonton, insya Allah jika niatnya karena Allah, maka pahala akan terus mengalir kepada kita. Walaupun kita sudah mati sekalipun.